misalnya capek, lelah, demam, itu obatnya satu, obatnya. Saya ke masyarakat, salaman, ada energi yang muncul, itu saya hilang capek saya. Niat kita itu bekerja untuk masyarakat. Itu ada pihak yang tidak senang dengan kita, ada tidak puas, tidak senang, itu biasa. Rasulullah pun kadang-kadang dihujat, soal dihujat, bahkan pernah juga bukan dihujat oleh orang kan. Tapi itulah mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Semeru, Kecamatan Air Angkat Kerinci yang kami pancarluaskan melalui frekuensi modulasi 99,0 Andalas FM Radio New Hangkito. Selamat pagi jelang siang untuk mitra Andalas dimanapun Anda berada. Selamat pagi juga untuk pemirsa Andalas TV dan juga untuk pemirsa Bundanya Putra Andalas yang sedang pantengin kita melalui streaming di pagi jelang siang hari ini. Di ajang pagi jelang siang kita kehadiran seorang narasumber yang cukup istimewa di studio Andalas FM, dan sekilas kami ulas profil beliau. Dr. Haji Al-Haris Esos MH gelar Datuk Mangkubumi Setio Alam, dan beliau lahir 23 November tahun 73, adalah seorang birokrat dan politikus Indonesia yang merupakan Gubernur Jambi yang menjabat sejak 7 Juli 2021. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Bupati Merangin 2 periode sejak 2013 hingga 2021. Saat ini Haris resmi dilantik sebagai Ketua Umum APSI, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, pada 2 Oktober 2023. Setelah terima jabatan Ketua APSI juga dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku pembina APSI. Awal karir kepemimpinan Al-Haris di birokrasi adalah sebagai Lurah Selamat. Bahkan ia mendapat penghargaan sebagai Lurah Teladan Sekota Jambi tahun 2004-2005. Jabatan terakhirnya di birokrasi adalah sebagai Kepala Biro Umum Sekda Provinsi Jambi pada tahun 2011 sampai 2013. Dan untuk kehidupan pribadi, Haris adalah anak seorang petani karet di Desa Skancing, Merangin. Merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Pria yang akrab disapa dengan Uwo Haris atau Bang Haris ini juga merupakan anak angkat dari mantan Gubernur Jambi periode 2010-2015, Hasan Basri Agus, yang juga mempunyai darah keturunan Desa Skancing. Dan nanti kita akan ulas juga untuk riwayat. Sebelumnya kita sapa beliau. Selamat pagi jelang siang Pak Gubernur. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Gubernur? Alhamdulillah baik. Pagi ini fit, sehat insya Allah. Alhamdulillah. Ini kok bisa singkat? Apa kemarin kami dapat kabar Pak Gubernur karena padatnya jadwal sampai agak kurang fit. Iya. Cuma 1 hari saja untuk ini gimana nih? 4 jam aja. Cuma 4 jam aja. Cukup, kita dulu selesai. Wah, ini mungkin karena saking semangatnya dan kecintaan terhadap masyarakat Provinsi Jambi ya. Iya. Saya kalau misalnya capek, lelah, demam, itu obatnya satu, obatnya. Saya ke masyarakat, salaman, ada energi yang muncul, itu saya hilang capek saya. Wow. Nah itu obat saya. Demam, pilek, capek, begitu ketemu dengan rakyat, masyarakat, salaman, nah itu ada muncul energi positif, itulah yang menyembuhkan kita. Luar biasa ini Pak Gubernur ya. Senyum rakyat itu bikin sembuh kita semuanya. Iya, jadi energi positif dari rakyat ya. Iya. Itu yang menjadi support bagi Pak Gubernur. Iya. Dan selamat pagi juga untuk Pak PJ Bupati, Pak Asraf yang mendampingi Pak Gubernur di pagi hari ini. Kemarin beliau sempat talkshow juga di sini ya. Dan juga untuk dari Kominfo, dari Humas dan Protokol Provinsi Jambi yang sudah hadir. Baik dimanapun Anda berada. Untuk pagi hari ini tema kita ini refleksi 3 tahun kepemimpinan Al-Haris sebagai Gubernur Jambi. Ya. Tentu banyak sudah, meskipun dengan waktu yang singkat ya. Tapi dari hemat cermat kami dan catatan-catatan jurnalis, banyak hal-hal yang sudah diperbuat oleh Bapak Al-Haris sebagai Gubernur Jambi. Dan diantaranya ini penghargaan Gubernur pendukung gerakan zakat Indonesia 2022. Barangkali ini bisa diulas sedikit ini tentang gerakan zakat. Ya. Silakan Pak Gubernur. Jadi kami memang sejak dari Bupati Merangin dulu, kami mencoba mengangkat bagaimana gerakan zakat ini muncul ke masyarakat. Kita punya pintu Basnas namanya. Nah ini Basnas, kalau tidak digerakkan dengan sebuah kebijakan seorang pemimpin, susah digerakkan. Kenapa? Basnas itu modalnya adalah ada kewajiban ASN kita dipotong gajinya untuk berzakat, ya kan?
Nah kalau tidak ada kebijakan di atas, ya kan, tidak mau mereka. Nah saya waktu jadi Bupati Merangin dulu, alhamdulillah juga sama, peningkatannya tajam. Begitu kita undang semua ASN, ayo berzakat. Mungkin Anda lupa, sibuk sehari-hari, Anda jajan, uang habis. Kapan berzakat? Sekaligus mensucikan harta benda kita ya Pak Gu. Nah, jadi mesti digerakkan oleh pemimpin tentunya yang terutama ya. Iya, udah kita undang mereka, beri pemahaman pada mereka, setuju, dipotong, oke. Nanti kamu lihat kemana arahnya. Untuk orang miskin, untuk duafa, ada juga anak-anak terlantar dan sebagainya. Ada istilahnya kan, ada istilah mustahid gitu ya, yang berhak menerima ya. Nah, jadi itu saya bawa ke Jambi lagi. Dari pendapatan Basnas kita itu 2 miliar. Nanti jadi gubernur, kita kerja naik 6-7 miliar, gratis naiknya. Nah, ini kita gunakan. Orang miskin rumahnya kita bedah, orang yang tidak punya modal kita bantu modalnya, anak-anak yang mau putus sekolah tidak ada uang lagi, skripsinya mangkrak, kita bantu. Banyak yang kita buat dari. Jadi Pak Gubernur, hampir dari seluruh penduduk bumi ini kita katakan itu pemeluk Islam ya. Andai saja hal-hal yang seperti ini diterapkan, mungkin tidak ada umat Islam kita katakanlah yang terlantar, atau kita katakan miskin ya. Betul. Jadi itu salah satu fadilah daripada zakat tadi ya. Baik. Dan kemudian juga nih Pak Gubernur, untuk poin berikutnya, penghargaan pembina perusahaan untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Mohon ulasan juga nih Pak Gubernur. Jadi memang kami di Disnaker Provinsi itu kita kan aktif dengan seluruh teman-teman kita dari perusahaan itu. Kita juga punya dalam dana BKBK yang program Lumisake itu, bantuan keuangan dapat khusus itu BKBK itu yang untuk lurah dan TKDS itu. Di dalamnya ada asuransi ketenagakerjaan untuk para pekerja rentan. Ya kan? Mereka warga miskin ekstrim, pekerjaan rentan itu kita asuransikan. Ya kan? Sebagai jaminan membuat mereka. Jadi begitu mereka wafat itu dibantu 42 juta rupiah untuk uang mereka, untuk uang apa namanya itu bantuan sosialnya apa namanya itu ya, asuransinya. Kalau dia kecelakaan tetap permanen, dikasih lagi uang 172 juta itu, di dalamnya ada uang anaknya kuliah, ya kan? Itu banyak kita bantu. Ya kan, jadi kita itu membantu yang miskin ekstrim itu banyak. Jadi semua yang miskin ekstrim dari desa itu saya minta kadesnya tolong diasuransi mereka. Yang rentan pekerjaan di pabrik-pabrik, di kebun-kebun sawit dan sebagainya itu rentan sekali. Nah maka ini kita jadikan modul untuk mereka kita bantu. Nah itu mungkin itu yang mereka lihat dari kita mungkin Kampus Jambi. Baik Pak Gubernur, ini Pak Gubernur meraih penghargaan Karya Manggala Kencana pada puncak Hari Keluarga Nasional ke-31. Ini luar biasa nih Pak Gubernur. Kenapa bisa? Saya 2 kali ya Pak, 2 kali. Pertama saya jadi bupati dulu. Yang kedua tadi gubernur dapat lagi saya. Tapi ada puncaknya itu ada setelah itu saya dapat lagi segala rencana bidang pembangunan dari Pak Presiden langsung, dari Kepala BKBN kan. Nanti ada naiknya itu. Nanti ada lagi setelah rencana pembangunan itu dari Pak Presiden. Itu dari macam-macam itu. Salah satunya dari itu Karya Manggala. Kalau boleh diulas sedikit, ini Karya Manggala ini seperti apa nih Pak Gubernur? Apa syarat untuk mendapatkan itu dan kemudian kriterianya? Ya, ini kita berhasil. Pertama kan itu kan masalah penduduk ya. Pertama kita bisa menekan angka kelahiran dan sebagainya. Kemudian juga menciptakan suasana keluarga yang sehat. Nah kita ini kan, kami di Provinsi Jambi itu setiap tahunnya itu kan ada bantuan Lumisake untuk ibu-ibu hamil, untuk anak-anak kurang gizi dan stunting itu. Nah stunting itu, alhamdulillah kita di Indonesia ini Jambi itu peringkat 2 terbaik nasional. Wah luar biasa. Di bawah Bali. Nah ini kan kerja-kerja keras dari semua bupati wali kota, tim stunting kita, dan saya langsung turun ke masyarakat. Saya tidak mau ABS saja.
saya lihat anak stunting itu di mana. Ya, seperti kita ketahui program stunting ini sangat digalakkan oleh pemerintah Republik ya. Tapi kita mampu untuk peringkat 2 nasional nih ya, Pak Gubernur ya, luar biasa. Dan kemudian top GPRR Figure Awards 2024 berdasarkan riset digital yang dilakukan GPR Institute, Ala Haris masuk top 20 dari 700 tokoh nasional. Nah, ini gimana nih Pak Gubernur? Ini kan saya dinilai oleh teman-teman dari 700 loh Pak. Ya. Jadi ada teman-teman satu komunitas ya, itu penggiat media sosial. Dia lihat itu trending topik pejabat publik itu siapa sih yang tiap hari itu naik ke publik lah, ke media-media sosial dan media-media lainnya. Nah lalu dia survei, dia lihat trennya seperti apa. Alhamdulillah kita masuk 20 orang itu yang dari 700 ya? Iya, dengan tokoh-tokoh nasional tadi. Nah saya kaget juga ketika datang memberikan itu pada saya, ya kan? Nah karena memang dari tren-tren kita di media sosial di Google itu kelihatan ya Pak. Ya kan? Saya tuh masuk hitungan nasional di situ saya lihat gitu ya. Tapi saya tidak tahu, mungkin juga ada berita jelek, baik itu semua campur itulah. Yang namanya kita seorang publik figur ya, itu siap dikritik, siap untuk dihujat, nah itu sudah makan sehariannya kita. Tapi penting adalah niat kita itu bekerja untuk masyarakat. Tentu ada pihak yang tidak senang dengan kita, ada yang tidak puas, tidak senang, itu biasa. Rasulullah pun kadang-kadang dihujat, semua dihujat, bahkan pernah juga mukanya dinodai oleh orang kan. Tapi itulah pemimpin. Dia tidak boleh menyerah, dia harus tegar terus, apapun sepanjang itu yang baik dia kerjakan, lanjutkan yang waitunya. Dan waitunya. Gitu. Baik, dan kemudian nih Pak Gubernur, penghargaan bintang Abinaya Jaga Dita dari Dewan Koperasi Indonesia Dekopin, HUT ke-67 Provinsi Jambi. Gubernur Jambi terima penghargaan dari Basnas RI, dan kemudian Pak Gubernur menerima penghargaan dari Detasmen Khusus Densus 88 atas peran dan dukungannya dalam pencegahan terorisme dan radikalisme ex Napiter. Ini luar biasa, artinya secara tidak langsung wilayah Provinsi Jambi ini kondusif. Nah, mohon ulasannya juga. Jadi memang kami kan dari data yang telah ditemukan oleh Densus 88 Jambi itu ternyata cukup banyak ex-napiter teroris. Kemudian juga masih ada yang aktif, ya kan, ada yang aktif juga. Nah inilah kita koordinasikan data-data itu, duduk bersama kita dengan beliau. Dan terakhir kemarin kita membaiat mengembalikan ada 270 lebih teman-teman kita yang masuk ke setelah dibaiat masuk ke NII, Negara Islam Indonesia. Nah, berkat kerja tim Pak Sekda dan Satgas 88, kita turun, kita tracking semua teman-teman kita itu. Alhamdulillah sudah dibaiat kembali ke NKRI. Ini tentu ada kerjasama juga dengan Polda, dengan Damrem, kembali ke NKRI, kita sumpah lagi kita baiat mereka. Nah, makanya kita hari ini setiap saya turun ke ibu kota, kabupaten kota ini, kita membuka pelatihan dialog wawasan kebangsaan bagi anak sekolah SMK SMA. Tujuannya kita ingin memfilter mereka, kita kuatkan hati mereka, jati diri mereka sebagai anak bangsa, untuk lebih cinta pada NKRI merah putih. Nah ini kita turun nih, saya semua masuk ke SMA begitu saya kerjakan, ya kan. Ingat, anak-anak adalah kader ke depan, pewaris dari kami semua ini. Harus berikan pemahaman untuk cinta tanah air. Itu kita sekarang kita lakukan. Nah ada ke depan Jambi ini adalah negeri yang bersih, tidak ada lagi terorisnya. Semua warga itu berjibaku membangun daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, ya kan. Dan apa? Karena ke depan Jambi ini adalah di Pulau Sumatera, di tengah-tengah. Saya yakin nanti dia akan maju pesat. Apalagi dengan adanya jalan tol Trans Sumatera nanti akan nyambung Palembang Jambi, Lampung Palembang Jambi, Jambi Rengat. Nah itu terlihat sudah
Jambi posisinya di tengah Pulau Sumatera, dia akan menggapai semua kemajuan, ya kan? Nah, maka ini perlu kita siapkan semuanya. SDM Jambi kita siapkan. Maka dalam visi misi Jambi Mantap itu, yang pertama ini dalamnya adalah meningkatkan SDM Jambi ini. Kenapa? Negeri yang potensinya besar, yang kaya, tidak bisa kita kelola dengan baik tanpa SDM yang kuat, yang handal. Percuma. Iya. Ya kan? Kalau tambang-tambang nanti yang malah orang luar. Ya, karena SDM itu yang akan mengelola. Iya, betul sekali, Mas. Untuk koperasi gimana? Koperasi? Iya, koperasi cukup baik sebetulnya di Jambi ini. Banyak yang sudah mandiri juga koperasi kita. Tinggal lagi memang pembinaannya kembali ke daerah masing-masing gitu kan, kabupaten kota, ya kan? Iya. Nah, kalau itu jalan, kita cukup banyak koperasi kita hari ini. Apalagi dengan berkembangnya kebun-kebun sawit yang luar biasa ini kan, itu koperasi luar biasa juga, hidup itu aktif semua, mereka itu punya koperasi luar biasa. Itu. Baik. Saya lupa tadi menjelaskan tadi, kan tadi dari program kami kan mulai berkarir kan di Lurah. Nah, saya lupa, saya adalah seorang angkasawan RI Jambi sebetulnya. Saya diangkat sebagai pegawai RI itu tahun 92. Ya, sampai 97 saya di RI. Saya kerja dulu gini-gini. Saya dulu operator begini, saya dulu jadi 92 saya jadi pegawai sampai 99 tuh di RI. Baru pindah ke Pemda. Jadi saya ini adalah seorang pengalaman angkasawan di RI Jambi. Jadi tanggal 11 nanti HUT RI 11 September nanti. Saya ingat itu kapan HUT kita itu. Nah itu Mas, luar biasa Pak Gubernur ya, artinya lika-likunya sampai mencapai posisi golongan 1B jadi pegawai, pensiun mentok 4C. Wah, ini karena masuk politik kan, kayak pengalaman ya Pak Gubernur, masih muda nih, karirnya sudah sangat luar biasa. Ya, tapi itulah tantangan ya. Jadi kita ini kan pemimpin lahir dari sebuah proses panjang dari keluarga miskin. Jadi kita menghayati betul tugas kita itu. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh dengan benar, dan prihatin dengan kondisi masyarakat kecil di bawah. Kita turun, ya kan, lelah tidak ada, hilang semuanya. Ya kan, saya kemarin dari Jakarta turun langsung ke Jambi, langsung ke Tebo, Bungo, Merangin atau sehari. Wah, acaranya padat. Ya kan? Iya. Lalu di Merangin ada program subuh keliling pagi Jumat. Kita pagi subuh dulu, langsung ke Kerinci, acara sampai hari ini. Apa yang memotivasi Pak Gubernur sehingga bisa mencapai karir yang gemilang sampai seperti saat ini, Pak Gubernur? Jadi begini, saya ingin hidup kita ini ketika Allah kasih kita fisik yang sehat, tenaga kita ada waktu dan pikiran, saya ingin berguna untuk masyarakat sampai nanti ajal menjemput saya. Jadi waktu itu berguna buat saya. Saya ingin bekerja, mengabdi untuk masyarakat. Itulah mungkin amalia-amalia saya. Artinya Pak Gubernur berpedomankan kepada sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Iya, itu ya. Khairunas anfuhulinnas. Wah. Nah, jadi itu masalahnya. Jadi kalau kita hitung waktu kita singkat di dunia ini, ya kan? Nah, karena itu waktu yang singkat ini yang kita dengan sebaiknya. Nanti kalau kita udah wafat, kita lama nanti, kita akan selama-lamanya esat dalam kuburan nanti. Wah, ini luar biasa sekaligus terapi nih dari Pak Gubernur. Dan kemudian juga nih Pak Gubernur ya, ada penghargaan Grand Design Pembangunan Kependudukan Award tahun 2024 diberikan kepada Pemprov Jambi oleh pemerintah pusat. Ini bisa juga diulas nih Pak Gubernur. Iya, jadi kita punya perda sekarang, perda tentang Grand Design Kependudukan Jambi, ya kan. Lalu kita sudah juga melihat bahwa Jambi itu kan sudah mulai kelihatan itu. Untuk penduduk lansia kita berapa usianya, lalu angka harapan hidup kita berapa hari ini, ya kan. Lalu berapa angka-angka pencari kerja ke depan berapa, pencari kerja. Kemudian juga berapa orang nanti milenial, ya kan? Nah ini kan mesti disiapkan dengan baik. Kalau tidak nanti, jangan sampai nanti kita kebablasan. Nanti muncul bonus demografi yang tidak bisa dibendung oleh kita, ya kan? Nanti mereka akan jadi orang menganggur semuanya. Akibat apa?
bonus demografi yang meledak tidak kita atur dengan baik grand desainnya, maka penting diatur dari awal, ya kan? Bagaimana kita mengatur? Ada suatu daerah, saya temukan ini, ada suatu daerah, ya, yang desa itu sedikit melahirkan banyak yang meninggal. Contoh misalnya, setahun yang meninggal 10, yang lahir 2, yang lawan ini. Artinya lama-lama desa itu tutup nanti desa ini. Apa langkah kita? Nah ini yang kita nanti lihat, apa persoalan di desa itu. Kenapa kok setiap tahun yang lahir 2 orang meninggal 10 orang? Ya kan? Kita cari fenomena masalah. Saya tanya, KB enggak? Tidak KB. Nah ini kan perlu kita cari apa solusinya gitu kan. Ada tim-tim kajian kita secara medis, apakah mereka mengkonsumsi makanan yang tidak baik, ya kan? Atau bagaimana? Itu ya, memang ada contoh kasus. Ada, saya temukan di desa ada seperti itu. Nah maka ini kita siapkan grand design. Sebaliknya tidak boleh juga kelahiran yang meledak banyak, ya kan? Nah ini kamu baik juga gitu kan, tidak seimbang dia. Harus sesuai program lah ya. Sesuai dengan program lah. Jadi diatur lah. Ini grand design untuk mengatur ke depan bagaimana tidak terjadi penduduk yang ledakannya tiba-tiba, tanpa diatur dengan baik oleh kita pemerintah ini itu. Baik. Kemudian Pak Gubernur, ini dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala BRGM Hartono. Nah ini tentang penghargaan dari Badan Restorasi ini, Pak Gubernur. Jadi gini, kita di Jambi ini cukup luas juga lahan, kita punya lahan gambut ya. Nah gambut ini kan lahan yang dilindungi oleh negara. Kalau kita biarkan nanti dia bisa terbakar, itu bisa kemana-mana. Apalagi musim kemarau ya Pak Gubernur. Maka gambut ini sekarang kita jadikan model. Kami membuat buku modul yang kita gunakan di sekolah-sekolah. Bagaimana siswa-siswi kita itu belajar dengan gambut dan dia ikut menjaga gambut itu sendiri. Nanti dia bisa sekolah alam, nanti belajar di gambut-gambut itu, dia bikin apa di situ misalnya kan. Nah ini ternyata di Indonesia belum ada itu, hanya Jambi yang buat buku, kita jadikan modul di sekolah tentang restorasi gambut itu sendiri, ya kan. Nah itu ada bukunya resmi itu di sekolah literasi itu. Nah ini langkah awal kita agar anak muda kita tahu tentang gambut dan bisa menjaganya, ya kan, bisa menjaganya. Nah, sehingga nanti ke depan gambut ini bisa mendatangkan juga keuntungan. Contoh hari ini Jambi itu menjual karbon, biokarbon kita itu dijual di dunia. Nah kita dapat uang tiap tahun itu lebih kurang sekitar 80 miliar, ya kan, atau sekitar berapa US dollar itu. Artinya apa? Karbon kita dibeli oleh dunia, ya kan. Nah artinya gambut kalau kita pelihara dengan baik, ekosistem dalam menjaga dengan baik, maka dia akan jadi menghasilkan karbon cukup banyak nanti untuk kita bisa dijual ke luar gitu loh. Itu banyak guna gambut ini, Pak. Baik. Ini Pak Gubernur, ini mengingat schedule Pak Gubernur yang luar biasa padat ya dalam kunjungan ke daerah-daerah lain selain dari Kerinci dan Kota Sigap penuh. Sebelum closing statement nih Pak Gubernur, mohon juga komentari tentang beberapa kalinya Pak Gubernur meraih WPP ini. Kami WTP yang ke-14 dan setiap tahun saya tekankan dengan seluruh pengguna anggaran kita agar gunakan anggaran yang memang merupakan program-program yang menentukan. Yang kedua, hindari program-program yang tidak urgent, yang tidak langsung itu ke masyarakat. Yang ketiga, jangan sekali-kali menyelewengkan keuangan negara, ya kan? Maka belanja kita belanja yang memang terukur sifatnya, sehingga tidak ada uang-uang yang sia-sia. Nah ini yang kita lakukan, dan temuan-temuan segera kita selesaikan dengan baik. Nah inilah program kita sebetulnya. Maka kalau ada yang bilang, oh Jambi kenapa kok defisit anggaran kita, ada yang ribut, kok Pak Gub selama jadi gubernur kok anggarannya defisit. Loh,
defisit itu adalah sebuah penghematan anggaran. Karena kita punya uang yang besar. Contohnya Mas, saya 3 tahun jadi gubernur. Memang defisit, tapi ada yang lupa. Saya dari defisit itu kita berhemat bisa bangun stadion, ya kan? Berapa nilainya? 250 miliar, ya kan? Kita bangun Islamic Center, berapa nilainya? 150 miliar. Kita bangun jalan multi-yes, ya kan? Yang arah menjabung defisit tapi tetap membangun 350 miliar. Jalan Matang Asai 250 miliar. Jalan Senyerang Tungkal 60 miliar. Berapa? 1 triliun lebih nilainya. Artinya yang tidak baik itu defisit, anggarannya sia-sia, tapi defisit. Kalau tidak, kita defisit menghemat anggaran, tapi ada produk yang kita hasilkan. Betul tidak? Beda masalah. Akan bisa. Mohon maaf, Indonesia pun defisit kadang-kadang, Pak Jokowi. Tapi dia bangun tol air, tol laut, ya kan, bandara, ya kan, embung. Artinya ada yang kita hasilkan. Nah ini yang nanti perlu di masyarakat ini diluruskan. Bukan berarti defisit uang kita hambur-hamburkan, tidak. Defisit tapi ada produk yang kita hasilkan. Betul tidak? Ini kan pola-pola kebijakan yang kita buat agar jangan kita menjabat selama sekian tahun tidak ada produk-produk yang kita hasilkan untuk masyarakat, tidak ada yang tertinggal untuk masyarakat, itu kan? Nah kita tahu begitu. Selama kita menjabat ada hasil yang tinggal untuk masyarakat dan nanti mereka bisa menikmatinya. Itu begitu. Baik Pak Gubernur. Oke. Ini untuk closing statementnya Pak Gubernur, apa yang ingin Bapak sampaikan? Khususnya nih Pak, ya masyarakat ini menantikan Jambi Mantap Jilid 2 nih Pak. Dan kemudian jangan lupa untuk ulas tentang Kerinci dan Kota Sukabumi. Silakan. Saya sebetulnya tidak banyak ya, saya hanya ingin bahwa keberlanjutan bangunan Jambi ke depan ya penting menurut saya, karena banyak sekali yang mesti kita benahi Jambi ini. Pondasinya oke, dan kita benahi pondasinya dengan baik, tetapi perlu keberlanjutan ke depannya. Kenapa? Karena tidak mudah ya, kita ini kalau sudah bisa provinsi, kita bersaing dengan provinsi lain di luar Sumatera, ya kan? Sumatera masih oke kita. Saya nggak kalah dengan yang lain. Iya, Jawa. Saya masih nggak kalah dengan yang lain, ya maaf lah. Kalau untuk Sumatera ya? Iya, kita nggak kalah. Meskipun contoh misalnya IPM Jambi hari ini, kita masih di atas Sumsel sama Lampung kok. Padahal kita bisa melihat di Sumatera itu saingan berat-berat ya. Palembang, ada Sumatera Barat. Iya kan? Nah, arti kita masih bisa bersaing lah. Masih bisa Sumatera, masih bisa bersaing. Kita nggak kalah lah. Nah, kita sekarang itu bagaimana kita dengan provinsi di luar Sumatera, di Jawa, ya kan, apalagi dengan adanya IKN pindah ke Kalimantan. Jadi tolak ukurnya sekarang itu ya, yang di luar Sumatera. Oh iya dong. Apalagi sekarang kan Kalimantan sudah menjadi daerah baru karena jadi sebuah magnet lah. Begitu IKN pindah ke Kaltim, ini orang mulai memberi Kalimantan, ya kan. Nah Sumatera juga nggak boleh kalah oleh itu gitu loh. Kita juga bangkit. Ya kan? Nah inilah harapan saya, mimpi saya begitu. Kita ingin mimpi bahwa kalau hari ini orang bilang ya gubernur kok nggak bisa selesai jalan batubara, kan ada tahapan-tahapannya. Kita fokus hari ini mendorong pihak pengusaha untuk bangun jalan batubara. Ini sedang proses. Sudah 50 kilo lebih yang dibangun dari Mandangin ke Jambi sampai Ternam udah jalan itu semua, ya kan? Nah, artinya kita punya target untuk itu gitu. Belum selesai, belum memang karena ini sedang proses, ya kan? Tidak seperti membaikkan tapak tangan, tidak. Ini semua ada tahapan yang kita lalui. Jadi saya berharap, saya yakin dan percaya, saya berharap warga Jambi memahami itu. Saya siap jadi pelayan masyarakat Jambi 5 tahun ke depan, ya kan, dengan konsep yang sudah ada. Saya yakin Jambi bisa maju ke depannya, ya kan? Nah, maka Kerinci juga sama. Nah, Kerinci ini saya sampaikan, Kerinci ini wilayah barat ini penghasil utama pangan kita, ya kan? Wisata kita juga planningnya di Kerinci dan sudah penuh. Maka daerah ini kita fokus juga perhatikannya. Nah ini kita bangun nih Kelok Sago, jembatan Kelok Sago.
itu dana kita sudah habis itu 150 miliar, ya kan? Itu memotong berapa? 15 kilo lebih yang dipotong jalan tuh. Kenapa? Kita tahu warga Kerinci capek jalan, mutar-mutar ya, mutar-mutar. Kemudian juga kita baru 2 kali seminggu pesawat, ya kan? Nah ini semua menjadi pikiran kita ke depan. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita mohon saja agar Kerinci supaya penuh kondusif menjelang pemilu dan Jambi juga kondusif. Insya Allah pembangunan Jambi ini akan berlangsung dengan baik tentunya ke depan. Ya, sebelum kita tutup Pak Gubernur, disapa warga Merangin ini, warga Jangkat, Sungai Tebal ini monitor nih. Khususnya yang ada di Pemandangan ini. Sudah lama merindukan suara Pak Gubernur ini. Yang di ladang-ladang ini. Khusus warga besar kami yang tinggal di ladang-ladang, baik itu Jangkat, Sungai Tebal, ya Pulau Tengah, mungkin juga Serampang, ya salam hangat dari kami dan mohon doa bahwa walaupun kita jarang bertemu, tapi insya Allah saling mendoakan. Semua pemirsa Radio Andalas di mana saja berada, salam hangat dari kami Gubernur Jambi Al-Haris, mohon doanya. Mudah-mudahan kita akan terus membangun Jambi sampai Jambi maju ke depannya. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya Pak Gubernur. Terima kasih untuk mitra dan juga untuk pemirsa Andalas TV.